Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang nun mati atau tanwin, yaitu ketika kita membaca Al-Quran kemudian kita jumpai di sana ada nun sukun atau tanwin atau huruf yang berharokat tanwin, yang sejatinya tanwin ini juga merupakan bunyi dari nun sukun atau nun yang dimatikan. Maka di sana terjadi beberapa cara bagaimana kita membaca nun sukun atau huruf yang berharokat tanwin tersebut, tergantung dengan huruf apa yang jatuh setelah nun sukun atau tanwin tersebut. Nah, para ulama kemudian membagi cara-cara tersebut ke dalam 5 cara membaca atau 5 hukum bacaan nun mati atau tanwin. Yang pertama disebut dengan izhar. Kemudian yang kedua idgham bi gunnah. Yang ketiga idgham bila gunnah. Bila gunnah. Yang keempat iqlab. Kemudian yang kelima adalah ikhfa. Nah, ini adalah kelima cara atau 5 kelompok cara membaca nun sukun atau tanwin. Kita akan bahas dari izhar yang pertama. Yang pertama izhar, dalam penulisan Arab dituliskan dengan begini, izhar. Izhar. Nah, izhar ini secara sederhana artinya jelas. Kemudian secara istilah dalam konteks pembahasan nun sukun atau tanwin, maka izhar diartikan dengan ketika bertemunya nun sukun atau tanwin dengan salah satu dari ke-6 huruf berikut, yaitu hamzah atau ha atau ha, kha, ain atau ghain. Nah, jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu 6 dari 28 huruf hijaiyah, yaitu hamzah, ha, kha, ain atau ghain. Nah, karena kebetulan ke-6 huruf ini keluar atau makhrajnya adalah tenggorokan, maka sering kita menyebut izhar dalam dalam pembahasan nun sukun atau tanwin ini dengan sebutan izhar halqi. Halqi ini artinya tenggorokan, ya, karena tempat keluar dari 6 huruf ini, 6 huruf izhar ini keluar dari halqi atau tenggorokan. Nah, kita berikan contoh dalam beberapa ayat Al-Quran. Misalnya yang pertama di surat Al-Ikhlas kita punya kalimat walam yakullahu kufuwan ahad. Kufuwan ahadun. Nah, ini kita lihat di sini ada waw berharokat tanwin fathah, ya, ada tanwin, kemudian setelahnya ada hamzah. Maka berlaku hukum izhar atau dibaca nun sukun atau tanwin dibaca dengan jelas. Saya berikan contoh kufuwan ahad walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi bunyi tanwin atau bunyi nun sukun dibaca dengan jelas karena setelahnya ada huruf berupa hamzah, di mana hamzah termasuk huruf yang menyebabkan bunyi nun sukun atau tanwin yang berada di sebelumnya harus dibaca dengan jelas. Jelas dibaca bunyi nun sukun. Jelas tidak kemudian dipanjangkan, misalnya kufuwan ahad. Tidak seperti itu. Tidak juga jelas itu dibaca sehingga menyebabkan ada jeda di antara tanwin dengan huruf yang setelahnya. Tidak dibaca misalnya seperti ini, kufuwan ahad, ada jeda di sana, maka itu kurang tepat. Jadi dibaca mengalir, namun bunyi nun sukun dibaca dengan jelas. Kufuwan ahad. Itu yang pertama.
Yang kedua, misalnya wanhar. Di surat Al-Kautsar, ya, di ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Nun sukun bertemu dengan huruf ha. Maka nun sukun, karena setelahnya ada huruf ha, satu di antara 6 huruf berikut, maka nun sukun dibaca dengan atau dibunyikan dengan suara yang jelas. Jelas dibaca nun sukun. Wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Baik, itu contoh yang kedua, dan nanti kita akan berikan contoh di video yang lain secara keseluruhan dari huruf hamzah sampai huruf ghain. Mudah-mudahan dari dua contoh ini bisa jelas apa itu idhar dan bagaimana cara membacanya. Wallahu a'lam.